hari demi hari ditanggung Tuhan Yesus. Ya, saudara, sudah tentu ini bukan karangan manusia, apalagi saya, tetapi ini adalah perjanjian dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk melihat ayatnya dari Mazmur pasal yang ke-68, ayat yang ke-20. 1, 2. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Amin. Saudara, ayat ini pendek saja. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Saudara yang kekasih, seringkali kita punya pikiran bahwa Tuhan itu menanggung bagi kita. Ya, itu betul, ya saudara. Tetapi maksudnya agak berbeda sedikit. Sudah pasti Tuhan Yesus memberikan pada kita kekuatan, Dia menanggung segala beban kita. Amin. Jadi Dia memang menanggung kepada kita, ya saudara. Dan inilah yang saya ingin sambung, apakah yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ayat tadi sekali lagi kita akan baca. 1, 2. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Ya saudara. Nah, saudara melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada kita, Dia menanggung hari demi hari. Ya saudara. Di dalam tahun ini dibutuhkan iman yang kuat. Katakan iman yang kuat. Yang akan membuat hidup saya sekeluarga ditanggung oleh Tuhan. Ya saudara. Nah, ini adalah poin yang pertama, bahwa Dia mau menanggung. Tidak kepada orang yang tidak mau percaya kepadanya. Hanya kepada orang yang mau percaya. Percaya sepenuhnya. Tidak percaya pada dua hal. Kepada Dia atau kepada Dia satu, dan kepada yang kedua kepada iblis, kepada setan, pada dukun umpamanya. Ya saudara, Dia tidak akan mau menanggung. Dia hanya mau menanggung mereka yang sungguh-sungguh solid hanya kepadanya saja. Amin. Jadi saudara dan saya sekarang menetapkan mau beriman kuat untuk 2023 apa tidak. Kalau iya, Dia akan menanggung bagi kita. Amin. Poin yang kedua yang akan kita lihat, atau tetap duniawi sehingga kita akan kandas. Saudara melihat ilustrasi daripada slide ini, saudara melihat di situ, itu ada kapal yang kandas. Saudara, semua kehidupan yang tidak mempunyai iman yang kuat, saudara, apalagi kita sudah dengar ya, semua tokoh negara kita, tokoh dunia, semua sepakat mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang penuh kesusahan, tahun yang penuh keberatan. Ya saudara. Nah, jadi kalau saudara dan saya, kita tidak lebih kuat lagi iman kita, tidak semakin rohani kepadanya, maka itu berarti kita duniawi. Katakan, berarti saya duniawi. Saya bisa kandas. Ya, itu sebab para kekasih perhatikan, jangan sampai saya dan Anda kandas, ya, nabrak pada batu karang di bawah permukaan air yang tidak kelihatan. Ya, seperti kapal Titanic, langsung tabrak. Itu kapal terbesar, kapal pesiar yang paling kuat, yang konon pembangunnya, yang membangun itu kapal di Inggris, mengatakan ini kapal akan tidak pernah bisa bocor. Akan tidak pernah bisa bocor. Jadi tidak akan pernah bisa tenggelam. Pada pelayaran pertamanya, pada cruise yang pertama membawa orang-orang kaya, saudara, dari Amerika Serikat dan dari Inggris, naik kapal itu. Saudara, dan apa yang terjadi saudara sudah tahu ya. Saudara, kapal itu bajanya tebel-tebel, baja, ya saudara. Nah, dan itu sobek. Kalau sudah sobek, ya saudara, maka air itu begitu deras masuk ke dalam kapal yang besar itu. Saudara, dan lambat laun pelan-pelan kapal ini tenggelam. Saudara, kita tahu bahwa kejadian itu tragis sekali. Ya, saudara, jadi saudara mesti tahu, tidak ada sesuatu klaim, tidak ada satu pernyataan dalam dunia bahwa akan selamat, akan hebat, akan teguh, akan kuat, tidak akan kandas.
Tidak ada yang bisa. Saudara, itu sebab sebaiknya menjadi orang-orang yang rendah hati dan berserah kepada Tuhan. Amin. Tidak boleh kita menyombongkan diri kita, aku siapa, aku pasti bisa. Ya, kamu sih siapa, kamu pasti tidak bisa. Kalau aku mesti bisa, itu dosa. Itu apa, saudara? Dosa. Kenapa? Karena orang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang rendah akan ditinggikan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dengan pokok pikiran ini, saya ingin supaya semua saudara sadar akan ayat ini. Ya. Karena apa? Karena Allah adalah keselamatan kita. Saudara, Allah adalah keselamatan kita. Ini adalah perkataan yang luar biasa. Saudara, tidak ada keselamatan yang lain selain di dalam Tuhan Yesus. Dan itu sudah diungkapkan pada perjanjian lama. Dan pada perjanjian baru di mana saya dan saudara di akhir zaman hidup ini, kita boleh menerima secara penuh. Katakan, boleh menerima secara penuh perjanjian dari Allah. Jadi semasa saya hidup, saya akan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Amin. Semasa hidup. Tidak ada yang tahu, saudara tidak tahu, saya tidak tahu. Kapan kita harus selesai dengan hidup ini? Alias mati. Itu sebab kalau kita tidak tahu kapan, maka sebaiknya, katakan, maka sebaiknya setiap hari saya siap untuk meninggal dunia. Amin. Jadi saudara mesti tahu bahwa perjanjian Allah ini hanya berlaku semasa kita hidup. Tidak akan berlaku kalau saudara dan saya masuk ke neraka umpamanya. Tapi saya tidak akan. Ya, tidak akan berlaku kalau saudara dan saya mati di dalam satu keadaan saudara tidak kuat imannya kepada Kristus. Ini perjanjian Allah hanya berlaku sampai saudara meninggal di dalam iman yang kuat kepada Kristus saja. Katakan saja. Ya, saudara, saja berarti only, hanya dia saja. Jadi saya dan saudara harus mengerti akan prinsip Alkitab ini. Dia memberi semua gratis, sorga gratis, penjagaan, keselamatan, kesehatan, berkat, kelimpahan, semua diberikan gratis kepada saudara. Bila mana saudara kuat di dalam iman. Saudara, itu sebab kita bisa memeriksa keadaan kita. Keuangan saya, atau kesehatan saya, atau kebahagiaan rumah tangga saya. Kok rasanya goncang, rasanya defisit, minus. Saudara bisa ambil pelajaran dari apa awal dari pendahuluan khotbah saya ini. Oh iya, mungkin saya kurang kuat imannya. Bila saya kurang kuat imannya, maka banyak kejadian yang tidak baik bisa terjadi pada saya. Apalagi ditambah dengan semua keadaan, situasi dan kondisi dunia, ya, saudara, yang luar biasa. Saudara, itu sebab betapa pentingnya orang hidup di tahun ini. Kenapa tahun ini? Karena kita tidak tahu tahun ini apa yang akan terjadi sama kita orang. Ya, apa yang terjadi pada anak saudara, pada suami atau istri saudara, pada orang tua saudara, pada diri saudara sendiri tidak ada yang tahu. Oke, itu sebab kita harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita. 1, 2. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi di hadapan Allah, Sang pemilik sorga, tempat tujuan kita kalau mati, bagi Sang pemilik sorga, hanya orang yang bisa mendengar firman, dia akan timbul iman. Saudara. Terus orang yang mendengarkan firman, mereka akan timbul imannya. Nah, iman menjadi kuat bila banyak firman diterima oleh orang ini. Ada orang-orang Kristen yang hanya label saja, hanya KTP Kristen saja, tetapi hidupnya tidak dekat dengan firman. Saudara, mungkin saudara bertanya, kalau dia meninggal, dia pasti masuk surga. Saya bilang tidak tahu.
Tidak ada jaminan bagi orang ini. Saudara, apa sebab? Karena agama Kristen tidak menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda dan saya adalah Yesus Kristus. Itu sebab saya dan saudara harus mengerti dengan jelas. You will never be saved in heaven without Jesus Christ, the Savior of the world. It is the very fact and very truth from the Bible, from the words of God, that only they that believe in Jesus Christ, receive Him as their personal Savior, will be saved after their death, setelah mereka mati. Jadi kalau saya dan saudara mengerti ayat ini, saudara, ayat 17 ya, jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi di mata Tuhan, orang yang bisa mendengar itu adalah orang yang bisa menerima firman. Terus orang yang tidak bisa menerima firman, dia bukan seorang yang bisa mendengar kehendak Allah. Hanya mereka yang bisa mendengar firman, mereka tahu kehendak Allah, saudara. Dan itulah sebabnya saya tuliskan di bawah di sini dalam versi Alkitab bahasa Inggris Jubilee 2000, so then faith comes by hearing, and the ear to hear by the word of God. Maka iman datang dari pendengaran dan telinga mendengar firman Allah. Tapi dikasih by the word of God, oleh firman Allah. Kata by ini menunjukkan apa? Telinga saya. Bagi Tuhan, saya ini orang bisa mendengar apa enggak? Yaitu kalau telinga saya bisa menangkap firman. Nah, itu arti kata by the word of God. Ya, saudara. Jadi kalau telinga saya tidak mau dan tidak sudi mendengar firman, di mata Tuhan saya orang tuli yang tidak bisa mendengar. Saudara, saya tuli di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada iman sama sekali. Iman tidak tumbuh dalam hati saya karena saya tidak bisa mendengar firman. Jadi saudara bisa bayangkan, ada kenalan, ada family, ada keluarga kita yang dekat, yang tidak mau dan tidak sudi mendengar firman, tidak mau datang berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Saudara, bagi Tuhan, orang ini telinganya tuli, tidak bisa mendengar firman. Karena bagi dia, cuma ada satu paradigma. Orang bisa mendengar firman, itulah orang yang dengar akan suaranya. Saudara, mungkin saudara seorang yang hebat, ahli, pandai belajar, cepat sekali, seorang genius, seorang yang cepat belajar, banyak buku dan textbook, saudara lalap begitu cepat, dan saudara mengerti banyak ilmu, saudara mendengar banyak pidato ilmiah, saudara, tetapi saudara tidak mendengar firman, maka saudara adalah orang tuli di hadapan Tuhan. Jelas? Jadi hanya mereka yang mendengar firman diidentifikasi oleh Allah sebagai orang yang bisa mendengar firman. Ya, saudara. And the ear to hear, and the ear, telinga, mendengar. Hanya oleh hanya oleh the word of God, hanya oleh firman Tuhan. Jelas ayat ini, ya. Itu sebab para kekasih, berbahagialah orang, berkali-kali Yesus berkata berbahagialah orang yang mendengar firman serta melakukannya. Amin. Berkali-kali. Dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, berbahagialah orang yang bertelinga dan mendengar. Itulah orang yang beriman, saudara. Terus orang bertelinga, saudara punya telinga, tetapi saudara tidak mendengar firman, saudara di mata Allah Sang Khalik Pencipta, saudara, engkau bukan seorang yang beriman. Engkau harus mendengar firman. Ya, saudara, sehingga dengan demikian iman saudara datang dari mendengar. Katakan, iman saya datang dari mendengar. Hanya mendengar firman Allah.
Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, jangan sampai jemaat terpuruk ya dan menderita di tahun 2022. Kenapa saya bilang begini? Karena memang tahun ini, saudara, mungkin saudara berkata, apakah mendadak mulai Januari? Tidak juga, ya, saudara. Dari sejak tahun 2021, 22 semakin. Nah, disinilah yang para ahli seluruh dunia, para politisi, istimewa para teknolog, para birokrat juga memprediksi ini puncak daripada rentetan banyak prahara ekonomi di dunia, termasuk perang, ya saudara, termasuk habisnya sumber daya alam. Sehingga puncaknya itu diperkirakan, puncak pun mulainya paling bawah, menuju puncak ini mulainya 2023. Nanti semakin hari semakin banyak, semakin kemuncak. Ya, saudara. Artinya semakin worse, semakin jelek sekali. Nah, 2023 ini akibat apa? Akibat sudah ada rentetan-rentetan yang diprediksi bakal meletus pada mulai 2023. 24 lebih lagi. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin supaya saya dan saudara faham. Jangan sampai saudara dan saya di tahun 2023 justru terpuruk. Tetapi justru harus berjaya. Katakan, justru saya harus berjaya. Tahun 2022 Tuhan sudah memberkati saya. 2023 harus semakin luar biasa. Sesuai dengan perjanjian Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab tahun 2023, ya, saudara, saya meningkat di dalam beberapa hal, sedang pada sikon ambigu. Ambigu itu artinya maju nggak berani, mundur tidak berani, diam juga tidak berani, apa-apa ke kanan nanti salah, ke kiri nanti khawatir kejeglong. Itu orang yang serba ambigu, saudara. Kalau 2023 saya dan saudara tidak ada satu keteguhan, artinya kita menjadi orang yang ambigu. Apa yang terjadi, ya, saudara? Itu artinya kita tidak punya iman, saudara. Ya, nah, saya ingin menunjukkan pada saudara, apakah tahun ini api spirit pelayanan saudara menjadi pudar, bahkan padam, saudara. Apakah semangat kita untuk melayani Tuhan, semangat kita untuk beribadah kepadanya, semangat kita untuk datang dalam saat teduh pribadi mulai pudar? Kalau memudar, apa yang terjadi? Ya, saudara, saudara pasti akan terkena gelombang, bukan bias, bias itu enteng. Gelombang, ya, ombak daripada zaman ini, ya, saudara. Apakah juga cita-cita kudus bagi Tuhan dan bagi sesama pudar? Dulu ketika kita masih, ya, kita masih berapi-api, kita punya pikiran, aku mau melayani Tuhan, aku mau mencari jiwa, aku mau untuk lebih setia kepada Tuhan. Seminggu 2-3 kali datang berbakti sama Tuhan. Nah, apakah sekarang memasuki tahun 2023 saudara masih atau sudah pudar? Ya, kemerosotan rohani saudara itu mengindikasikan apa yang bakal terjadi pada saudara. Kemerosotan rohani saya itu memberitahu kepada saya apa yang bakal saya alami di tahun ini. Kemajuan rohani saudara mulai dari awal Januari 2023 ini sudah memberikan prediksi, memberikan ancer-ancer tahun 2003, 2004 dan seterusnya. Saudara jaya. Amin. Karena perkara rohani. Api spiritnya berkobar apa tidak. Saudara, itu sebab saya anjurkan jemaat untuk setia. Kata setia itu memang mahal sekali. Dan itu sangat mahal. Harus diperjuangkan. Ya, saudara. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak pudar api spiritnya, tetapi berapi-api, sehingga dengan demikian
2023 kita sudah begitu yakin, aku tahun ini berjaya. Amin. Harus. Dari mana kok harus, Pak Pendeta? Dari karena saudara yakin pada diri saudara sendiri. Apakah aku dekat dengan Tuhan? Aku berapi-api dalam roh? Apa tidak? Sebaliknya pudar. Ya, saudara, jangan. Jangan seperti saudara dan saya memikirkan, ya kalau saya diberkati, saya akan semangat. Kalau doa saya dikabulkan, saya akan semangat. Saudara, tidak perlu. Para kekasih, hal yang kedua yang muncul adalah godaan nafsu dosa. Pikatan kuasa-kuasa gelap dan penipu-penipu. Saudara, ini bekerja merajalela luar biasa. Ya, saudara, bahkan ini melanda semua kalangan atas. Para politisi pergi ke dukun, kasih korban nyawa orang lain. Ya, saudara, membeli nyawa orang, membeli bayi yang hidup untuk dipersembahkan kepada setan, supaya bisa naik kedudukannya, menang dalam pemilihan. Saudara, saya beritahu, hampir semua aspek di dunia, semua segi orang berlaga, sekarang sudah melibatkan iblis yang membutuhkan tumbal. Ya, saudara. Jadi semakin ke akhir dunia ini, semakin pekerjaan mistik dan pekerjaan iblis itu nyata. Ya, saudara. Sudah mulai banyak kota-kota besar, bahkan merambah kota kecil, gereja setan mulai berdiri. Heran. Ya, saudara, pasti ini ilegal. Ini tidak resmi dan ini tidak diizinkan oleh pemerintah. Tetapi itu ada, saudara. Ya, jadi saudara mesti tahu bahwa semakin ke akhir daripada dunia, semakin si penipu yaitu iblis bekerja luar biasa. Untuk apa? Menggoncangkan iman anak-anak Tuhan. Siapa tahu kalau bisa orang-orang pilihan Allah harus mendengar bisikan iblis lebih banyak. Percaya pada ritual, praktek-praktek setani lebih banyak. Saudara, ini pada akhir zaman. Itu sebab saya tulis godaan nafsu dosa dan pikatan kuasa-kuasa gelapan dan penipu-penipu. Ya, saudara. Itu sebab saya dan saudara kita harus lebih total kepada Tuhan. Katakan, saya harus lebih total kepada Tuhan Yesus. Iman saya harus sangat kuat. Bila iman saya kuat, saya tidak khawatir apapun. Tahun ini justru, ya seperti saya, tahun ini justru saya berkemenangan, saya berjaya. Amin. Ya. Jangan tunda, segera masuk dalam dekapan Tuhan Yesus. Katakan, saya tidak menunda. Saya harus segera masuk. Tangan saudara. Masuk dalam dekapan Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, kita akan membuka bersama Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari kita akan baca. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak, kita akan bacanya. Mazmur 62, para kekasih. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita mulai dengan judulnya. 1, 2. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Tuhan memberkati, silakan kembali. Saudara yang kekasih. Nah, saya menutup semua ambigu kita yang ada pada slide ini dengan 2 ayat yang harus menjadi satu kekuatan buat saudara. Sehingga saudara begitu mantap, begitu kuat, tidak goyah. Apa sebab? Disebutkan di sini, karena hanya dialah
Katakan, hanya Yesuslah gunung batu saya dan keselamatan saya, kota benteng saya tidak akan goyah. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mari kekasih, inilah ilustrasi seorang yang begitu total kepada Tuhan dan begitu yakin. Bukan karena kemampuannya, tapi karena dia ada bersama dengan Tuhan. Dia tenang. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, ya tadi saya lupa membaca, judulnya adalah perasaan tenang dekat Allah. Katakan, perasaan tenang dekat Allah. Saudara, jadi orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak mendengar firman, adalah orang yang tidak akan tenang di dalam perjalanan hidupnya. Jadi mereka yang dekat dengan Tuhan, mereka itulah yang akan tenang dan selalu bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan, dia membuat dirinya seperti apa? Gunung batu dan keselamatan, kota benteng. Saudara, luar biasa. Ya, saudara. Jadi inilah yang kita dapatkan dari perjanjian bagi siapa yang mendengar dan yang dekat dengan Tuhan. Barangkali saudara dalam tahun ini mengalami sesuatu pesimistis dan saudara tidak yakin tentang keadaan saudara di tahun ini. Saudara mengatakan, tahun kemarin saya sudah banyak habis-habisan uang, tabungan dan lain sebagainya. Tahun ini barangkali saya tidak akan kuat, tidak akan lama. Engkau harus buang itu pikiran. Katakan, saya buang pikiran negatif. Pikiran defisit. Pikiran minus. Saya buang dalam nama Yesus. Saya menerima surplus, kelimpahan, kejayaan demi nama Yesus. Amin. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tetap angkat dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu saudara yang kekasih, semua yang sudah hadir di Gereja Panembah, rumah Allah di dalam Bible study ini, diberkatilah saudara luar biasa. Juga semua saudara yang mendengar melalui live streaming dan kemudian meretrieve khotbah ini melalui YouTube. Tuhan akan memberkati saudara di mana saudara berada. Dan saudara menerima segala anugerah pertolongan dari Tuhan. Iman saudara makin kuat. Dan saudara akan menaklukkan tahun ini. Dan tahun ini saudara diberkati dan dimuliakan oleh Tuhan. Diberkati perjalanan saudara jauh ataupun dekat, dalam atau luar kota. Tiba dengan aman dan sentosa di rumah saudara malam ini. Semua korban kolektor saudara diberkati. Teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3, 8 dan 10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah semua saudara yang telah datang sowan kepada Bapa dan Bapa menyertai saudara, jatuh hati kepada saudara karena kedatangan saudara. Diberkatilah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.